Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat, anugerah yang diberikan kepada kita semua. Masih diberikan kesempatan, diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, ketaatan kita benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita senantiasa harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Amin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam hari ini kajian tarikh Ramadan kita kaitannya dengan fikih puasa. Terlebih dahulu kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan serta niatan mudah-mudahan Allah taala berikan kita ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat dan barokah, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya, senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri kita, keluarga kita dan semua orang yang kita cintai, dan juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di Palestina, Allah berikan ketabahan, kesabaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemenangan. Ala hadiniyah wa ala qawlihi saliyah. La hawla bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla bi syekhina wa masyikhina wa mu'allimina wa murabbina wa musayyidina wa musahidina wa mu'allimil qulub alladhi ta'ala wa'alumna nafa'ana wa bi'ulumihi wa isyarkatihi wa barakatihi wa karamatihi. Lahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kajian fikih puasa telah sampai pada pembagian hukum-hukum ibadah puasa. Sebagaimana yang perlu kita ketahui di hari-hari yang lalu, bahwa hukum puasa tidak melulu soal wajib, bukan hanya wajib. Ada beberapa varian hukum. Ada kalanya puasa itu menjadi wajib, tapi harus dikerjakan. Ada juga puasa yang sunnah, ada juga puasa dihukumi makruh, ada juga bahkan puasa dihukumi haram. Ya. Yang wajib dicontohkan seperti puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, puasa qada. Misalkan saya berjanji apabila saya naik jabatan, saya puasa 1 bulan, wajib puasanya. Puasa sunnah macam-macam, ada yang puasa sunnah berulang tiap tahunan, ada puasa sunnah yang sifatnya berulang tiap bulan, ada juga puasa sunnah yang sifatnya berulang seminggu sekali. Ada juga puasa yang dihukumi makruh, kurang disenangi, kurang baik menurut syariat, sah puasanya. Kayak contoh mengkhususkan puasa hanya di hari Jumat tok, tidak dikaitkan dengan hari sebelumnya, hari Kamis. Atau puasa hanya di hari Sabtu atau hanya di hari Ahad khusus, tidak dengan hari yang lainnya, sah, boleh, hanya saja makruh, kurang disenangi menurut syariat. Dan ada juga yang haram, bahkan dalam hal ini dibagi lagi. Ada
ada puasa yang haram ma'asyihah, ada juga puasa yang haram ma'adami syihah. Haram tapi sah puasanya tetap sah. Ada juga puasa haram ya juga tidak sah puasanya, dia maksa puasa ya tidak sah puasanya. Puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya haram, tidak boleh puasa hari Idul Fitri Idul Adha, dan puasanya pun tidak sah. Kenapa? Ya karena ifrotan dia apabila dia berpaling daripada hari subuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari raya Idul Fitri Idul Adha itu memang diperuntukkan subuhan untuk kita orang-orang yang beriman orang Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ada kurban ya. Hari raya Idul Fitri ada banyak makanan, itu adalah subuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemaksa puasa, saya mau tetap puasa, berarti dia berpaling dari subuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya sah dan sah puasanya. Puasa hari tasyrik juga sah, puasanya haram dan juga tidak sah. Kenapa? Ya karena masih banyak makanan, masih banyak subuhan, masih hari persembahan subuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maksa puasa berarti kita berpaling dari subuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa separuh terbuat dari bulan Syaban ini nanti kaitannya akan ada pengecualian, tidak kok semuanya mutlak diharamkan puasa separuh di bulan Syaban kali itu dari tanggal 16, tidak mutlak. Nanti ada perincian, ada pengecualiannya sebagaimana kajian kita sebelumnya berkaitan dengan hadis larangan untuk mendahului puasa Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari puasa ya. Kecuali ada kasus tertentu kayak masih punya foto, kayak dia masih punya lidah, bahkan sekalipun ketika memang menyambung dengan hari sebelumnya, sebelum separuh yang kedua, misalkan tanggal 15 Syaban kita puasa, misalnya 15 Syaban kita puasa sambung dengan 15 yang berselisih itu boleh. Puasa hari dan yaum syak akhir bulan Syaban itu juga diharapkan berpuasa bagi orang tertentu tapi tidak mutlak ya. Kalau masih punya foto, masih punya wiridan apa-apa, puasa di hari syak, hari Rabuan. Hari syak ialah hari ke-30 Sya'ban yang mana pada hari itu banyak orang yang mengatakan munculnya hilal. Ada banyak orang bercerita telah melihat hilal, atau ada orang yang bersaksi melihat hilal, namun persaksiannya ditolak oleh hakim. Misalnya ada orang biasa tak sholat, biasa mendung, terus dia bersaksi melihat hilal, kemudian ditolak persaksiannya. Ini kan hari masih diragukan apakah besok puasa sudah masuk Ramadan atau belum. Hikmahnya ya nanti ketika memang tidak berpuasa, akhirnya Ramadan itu pas gitu. Kalau baru 29 ya 30. Kalau misalkan di hari 30 masa puasa, nanti kalau puasa Ramadannya 30 hari kan kelebihan. Tapi zaman sekarang kan sudah ada kalender bisa kita mengikuti ulul amri juga gitu, untuk penentuan satu Ramadan. Haram yang sah, contoh istri pengen puasa sudah izin dulu sama suaminya, mas besok puasa, kata suaminya janganlah, saya lagi cuti di rumah puasa. Masa puasa sah tapi haram puasa. Kecuali kalau istrinya puasa qadha, puasa wajib, tidak bisa kemudian kita larang-larang. Lain puasa qadha maksudnya tanggungan. Kita yang bisa makan aktif. Kalau puasanya puasa yang wajib di dalam haknya seorang perempuan atau seorang istri,
Itu berbeda dengan hukum puasa. Kapan diperbolehkannya puasa separuh kedua di bulan Syaban atau pada hari Syak? Tadi kan kasusnya bahwa sebelumnya termasuk puasa yang diharamkan adalah puasa separuh kedua di bulan Syaban, berarti terhitung dari tanggal 16 sampai seterusnya, atau pada hari Syak, hari kerabuan. Namun tidak semutlak itu. Dalam beberapa kasus tertentu memang boleh kita puasa separuh di bulan Syaban, separuh yang kedua atau di hari Syak. Kapan? Ya, contoh saat melakukan puasa wajib, ya, seperti untuk masih punya tanggungan puasa bulan lalu, puasa tahun lalu belum dibayar sampai sekarang, sampai bulan Syaban, sudah mepet dan sudah tanggal 25, utang saya sudah lagi puasanya, bayar. Nanti kalau nggak bayar dia ya tetap modal lagi. Jadi mau dibayar dia terus puasanya udah bayar lunas itu enggak, tetap dikontrol. Atau puasa nazar, masih punya puasa nazar, yang puasa seminggu kalau nanti cuti punya anak misalnya, kebetulan bulan Syaban separuh yang kedua ya puasa saja nggak apa. Atau memang memiliki kebiasaan puasa wiridan kayak Senin Kemis, meskipun hanya sekali selama setahun pernah puasa Senin Kemis sekali di bulan Syawal dulu, dan setelah itu nggak pernah puasa lagi, tidak apa-apa, puasa di bulan Syaban tidak apa-apa. Atau memang punya puasa wiridan, puasa Nabi Daud, tidak apa-apa, puasa aja di bulan Syaban. Atau punya puasa wiridan dan lahir 3 tahun teruskan saja puasa. Atau bisa juga diperbolehkan puasa di separuh kedua bulan Syaban, ya. Diperuntukkan untuk orang yang menyambung dengan hari-hari sebelumnya, ya. Walaupun hanya dengan 1 hari pada tanggal 15. Tanggal 15 puasa, besoknya seterusnya boleh kita puasa di separuh kedua di bulan Syaban, disambung dengan separuh yang pertama, itu boleh juga. Terus kemudian syarat sahnya puasa. Jadi ada syarat wajibnya puasa, ada syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa artinya bila semua syarat ini terpenuhi maka puasanya sah, ya. Menurut syariat dianggap cukup karena sudah memenuhi syarat. Yang pertama, syarat agar puasanya sah harus Islam, ya. Sehingga yang bukan Islam, yang bukan Muslim, maka tidak sah puasanya. Islam, orang kafir puasa ya dan sah puasanya. Karena syaratnya harus Islam. Seseorang keluar dari Islam walaupun sebentar saja, naudzubillah, misalkan hutan, lagi puasa hutan, naudzubillah, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, harus Islam. Jadi jami'un nahar dalam sehari penuh mintul fajr ila ghurubi syams, pagi sampai sore, ya, itu harus Muslim. Sehingga sekalipun sebentar murtad misalnya, alhamdulillah, batal puasanya. Murtad macam-macam. Jadi kalau dia dalam tauhid itu ada murtad ketika, ada murtad dengan afal perbuatan, ada murtad dengan ucapan. Jadi hati-hati dalam dalam tauhid itu. Murtad dengan itikan yang meyakini Tuhan selain Allah. Murtad dengan ucapan misalnya dia
dia berucap yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Murtad dalam perbuatan sujud kepada berhala, itu perbuatan-perbuatan murtad yang membatalkan keabsahan daripada puasa. Kemudian yang kedua, syarat daripada pelaksanaan ibadah puasa agar sah adalah berakal, akil, ya. Sehingga apabila seseorang hilang akalnya karena gila, walau betul sekali sebentar ini puasa semenit gila, itu dia gila, stres, yakin dan akal hilang, itu bukan hanya stres biasa, memang gila, gitu. Maka tidak sah puasanya. Nah, kecuali bila hilang akal ini karena pingsan, ya, epilepsi atau mabuk yang memang bukan karena kecerobohannya, gitu. Maka ini yang ada tafsir pembahasan yang khusus dibahas tentang mutilatus shaum. Jadi singkatnya, kalau memang epilepsinya atau mabuknya tidak terus-menerus, artinya sambungnya nanti sadar, nanti sembuh, nanti epilepsi lagi, gitu. Nanti mabuk lagi, nanti sadar lagi, itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau epilepsinya seharian penuh, gitu. Pingsannya seharian penuh, itu yang membatalkan puasa. Jadi yang kedua syaratnya harus berakal. Orang gila batal puasanya, orang gila puasa dia nggak sah puasanya. Kemudian yang ketiga daripada syarat sahnya puasa, suci dari haid dan nifas. Ini diperuntukkan untuk kaum perempuan. Sehingga perempuan atau wanita yang keluar haid, keluar darah di tengah-tengah hari saat melaksanakan ibadah puasa, maka batal puasa. Perempuan haid puasa ya kan, sekarang dan memenuhi syarat. Lagi puasa tiba-tiba keluar darah, padahal bentar lagi maghrib, menit lagi maghrib, kok kerasa keluar darah, maka batal puasanya karena tidak memenuhi syarat. Namun ya, misalkan keluar darah di siang hari jam 11 atau jam 9 atau pagi hari jam 8, itu tetap disunahkan untuk imsak, untuk menahan diri dari membatal puasa. Jadi tetap nggak makan dan minum, cuman sunnah. Kemudian yang keempat daripada syarat sahnya puasa, seseorang harus mengetahui bahwa hari tersebut, hari di mana dia berpuasa, itu adalah hari yang boleh, yang sah untuk berpuasa. Yakni tahu ya, bahwa hari tersebut, hari di mana dia berpuasa, bukan termasuk hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Itu syarat sahnya puasa. Kemudian selanjutnya syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, bila semua syarat ini terpenuhi maka wajib puasa. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya kan syarat sahnya puasa, kalau ini syarat wajib puasa. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi dalam diri seseorang, maka berarti seseorang tersebut wajib puasa. Karena tidak semua orang itu wajib puasa, tidak setiap muslim wajib puasa. Ada syarat-syarat tertentu yang sehingga menjadikan dirinya tertaklif wajib untuk puasa. Yang pertama, Islam. Jelas Islam menjadi syarat sahnya puasa, ya syarat wajibnya puasa. Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa karena dia tidak memenuhi syarat. Ya. Orang murtad sih bagaimana? Orang murtad kan tadi kan bakal kasusnya puasanya, atau misalkan dia murtad sampai kemudian bertemu dengan Ramadan lagi, apakah wajib puasa? Dakwaan jika tidak memenuhi syarat, namun tetap wajib mengkodo puasa yang telah dia tinggalkan selama murtad. Misalkan murtad 20 tahun, kodo selama 20 Ramadan itu dikodo bagi orang
Kalau orang kafir kan enggak. Jadi itu untuk memberatkannya. Orang kafir masuk Islam tidak wajib pondok. Dia sudah 50 tahun masuk Islam tidak pondoknya. Tidak wajib pondok puasa 50 tahun. Tapi kalau sudah Muslim, dia keluar dari Islam lagi, urutan berpuluh-puluh tahun, dia wajib di pondok puasa. Karena itu untuk memberatkan. Alhamdulillah jangan sampai, agar takut jangan sembarangan. Kalau sudah Islam terus. Kemudian yang kedua, syarat seseorang wajib puasa adalah mukallaf. Maksudnya mukallaf balik akil, balik dewasa, ya. Akil yang berakal waras, bukan orang yang gila. Anak kecil belum wajib berpuasa, anak kecil yang belum balik itu. Dan kalau di dalam kitab Safinah itu Alamatul Bulughah salah satu tanda ciri orang balik itu ada 3, sempurnanya 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, keluarnya darah haid untuk seorang perempuan di usia 9 tahun, dan yang terlalu ketiga ikhtilam, mimpi basah diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau sudah mengalami mimpi basah, ya, atau dia sudah genap usia 15 tahun, atau sudah keluar haid dari perempuan, sudah dianggap balik. Ya. Kalau anak kecil, misalkan belum mengalami tanda-tanda balik itu, masih usia 7, usia 6, ya, itu tidak wajib berpuasa. Tidak harus, namun wajib bagi walinya untuk tetap memerintahkan anaknya, ya, yang belum balik itu untuk berpuasa saat usia 7 tahun, ya. Jadi dalilnya dikiaskan dengan perangkat ibadah sholat. Kata Nabi, "Muru auladakum bisolati lisabi sinin wa dribu 'alaiha al-ashri sinin." Perintahkan anak-anakku untuk mengerjakan sholat karena usia 7 tahun, dan pukulah atas perilaku meninggalkan sholat ketika usianya 10 tahun. Maksudnya pukulannya mendidik, lebih ekstra lagi dalam memerintahkan untuk berpuasa di saat usianya 10 tahun. Ya. Kalau tidak mau pukul, tapi pukulannya jangan sampai melukai, ya, mencederai, ya. Bukan pukulan gue mubalik, ya, bahasanya. Apalagi sampai mati, jangan. Jadi anak kecil tidak wajib puasa, hanya saja sebagai orang tua, sebagai wali, kita tetap harus memerintahkan anak-anak kita untuk belajar berpuasa, terutama di satu usia 7 tahun, nanti 10 tahun ditambah lagi, tetapkan lagi perintah untuk melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, dan juga cara-caranya, syarat rukunnya harus dikasih tahu. Kemudian yang ketiga, daripada syarat wajibnya puasa, mampu berpuasa. Jadi orang itu, ya, dirinya tertaklif untuk melaksanakan ibadah puasa, wajib berpuasa ketika memang mampu. Ya. Mampu bagaimana? Mampu di sini ditinjau dari 2 aspek. Secara lahiriah, secara dohir, secara fisik dikatakan mampu, dan juga secara syar'i dia dikatakan mampu. Secara lahiriah, secara fisik, dohirnya memang dia mampu. Kayak kita orang sehat, dia mampu puasa, masih muda, mampu. Sehingga tidak wajib puasa atas orang tua yang memang sudah tidak mampu, tidak wajib. Sudah tua dan mampu puasa, atau orang sakit, ya, masih muda tapi sakit-sakitan, tidak mampu kalau puasa, itu juga tidak wajib puasa. Ya. Sakit yang memang tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau sakitnya sakit gigi, ya wajib puasa. Sakitnya pilek, ini sakit yang memang kalau puasa nanti tambah parah, atau bahkan bisa mati kalau puasa.
tidak wajib puasa. Karena ditinjau dari secara lahiriahnya, dohir isinya memang sudah tidak mampu, dia tidak memenuhi syarat wajib puasa. Islam itu tidak menekan, tidak memberatkan, tetap Islam itu agama yang mudah, inna dina yusr. Kemudian mampu juga ditinjau dari aspek syar'i. Menurut syariat, sekalipun dia mampu, tapi menurut syar'i mampu apa enggak? Kalau kata syariat mengatakan tidak mampu, ya berarti dia tidak wajib puasa. Contoh kayak perempuan yang haid, dia sehat, bugar, masih muda, gitu. Tapi kemudian secara syar'i dianggap tidak mampu, gitu. Ya, tidak wajib puasa orang haid, orang nifas. Kemudian yang keempat, syarat orang dikatakan wajib berpuasa adalah sehat, sehingga tidak wajib berpuasa atas orang yang sakit, adil, karena dianggap secara lahiriahnya memang dia tidak mampu. Sakit yang bagaimana? Nah, ini perinciannya, yakni sakit yang apabila dia berpuasa dikhawatirkan, ditakutkan meninggal dunia. Kayak sakit paksa puasa, tak usah. Kalau memang dikhawatirkan nanti mati, jangan. Nanti kewajibannya bukan puasa nanti, dia ya. Atau memang dikhawatirkan memperlambat kesembuhan. Kalau puasa nanti tambah lama sembuhnya sakitnya, tak wajib puasa. Atau malah takut khawatir kalau nanti puasa tambah parah sakitnya, dia jadi sakit yang memang dikategorikan sebagai hal yang menggugurkan kewajiban puasa. Kalau sakit-sakit di luar ini wajib tetap puasa. Kemudian yang kelima daripada syarat wajib orang yang berpuasa adalah mungkin menetap, ya, tidak berpergian di rumah. Tidak wajib puasa bagi musafir, orang yang sedang bepergian, dengan ketentuan safarnya, ada ketentuan safar perjalanan jarak radius yang ditempuh 83 km. Di saat kita sedang bepergian, di saat bulan suci Ramadan, status kita kan musafir, berapa jauh dulu jaraknya kita tempuh. Kalau masih 83 km masih wajib puasa, tapi kalau sudah 83 ke atas itu boleh kemudian kita tidak berpuasa. Dengan catatan perjalanannya memang untuk tujuan yang mubah, tujuan yang legal yang diperbolehkan menurut syariat, bukan perjalanan yang memang yang tujuannya dilarang kan oleh syariat. Misalnya yang mubah, contohnya pengen silaturahim, ya kan, pengen ketemu istri, misalnya, pengen nyaur utang, wajib berikut. Yang mubah, yang tidak dilarang menurut syariat. Kalau perjalanannya tujuannya dilarang oleh syariat, dia nggak boleh, dia nggak puasa, tetap harus puasa. Misalnya perjalanannya buat beli alkohol misalnya, atau perjalanannya buat begal misalnya, nggak boleh, dilarang ya. Dan memulainya sebelum fajar, ini salah satu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, ya, jadi dalam prakteknya seorang musafir itu memang dia boleh tetap berpuasa, boleh juga dia membatalkan puasanya. Jadi tafsir, sekiranya memang terasa berat dengan berpuasa, maka dianjurkan untuk batalkan puasanya. Tapi kalau sekiranya dia masih mampu, tidak merasa payah dalam dia melaksanakan perjalanannya dalam keadaan berpuasa, maka yang afdal tetap berpuasa. Dengan catatan kalau Syafi'i memulai perjalanan sebelum fajar, belum terbitnya fajar.
Tapi kalau Imam Ahmad mah tidak apa-apa, sekalipun sudah terbitnya fajar. Kalau kita di perjalanan ya pengen buka ya buka aja ini. Imam Hanafi aku telah batasi lagi, pokoknya ya lebih utama dan puasa kalau musafir itu. Kita kan mayoritas kebanyakan Syafi'iyah. Terus kemudian rukun puasa. Rukun puasa, jika rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam ibadah puasa. Kalau syaratnya sebelum sesuatu yang apabila ditinggalkan menghalangi keabsahan ibadah puasa, tapi bukan dari bagian puasa. Kalau rukun puasa, sesuatu yang apabila ditinggalkan menghalangi keabsahan puasa dan merupakan bagian daripada rangkaian ibadah puasa. Saya contoh rukun sholat lah, rukun sholat baca Fatihah. Sesuatu Fatihah itu sesuatu yang apabila ditinggalkan menghalangi keabsahan sholat, dan Fatihah itu bagian daripada rangkaian ibadah sholat. Syarat-syaratnya sholat, wudhu, suci itu kan di luar daripada sholat. Nah, jadi ada syarat dan rukun berbedanya itu. Kalau syarat sebelum, kalau rukun di dalam praktek pelaksanaan ibadah. Rukun puasa apa? Rukun puasa yang pertama niat, ya. Baik puasa fardu ataupun puasa sunnah, rukunnya ya, yang harus dikerjakan adalah niat. Selesaikan yang rukun puasa. Niat puasa fardu ketentuannya waktunya dari maghrib hingga terbitnya fajar. Ini sebagai perbedaan. Jadi dalam praktek puasa fardu, puasa yang wajib, niatnya harus tabiin, harus dijatuhkan di malam hari. Lebih tepatnya dari terbitnya fajar, terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Pokoknya dua kali. Bedanya kalau puasa sunnah, wajib berniat dari maghrib hingga terbitnya matahari. Jadi kalau di pagi hari masih boleh selagi belum tergelincirnya matahari sebelum zawal, sebelum waktu zuhur itu. Kalau puasa sunnah masih bisa, tapi kalau puasa fardu tidak bisa. Kalau sudah terbit fajar, belum niat, kita tetap wajib imsak, wajib menahan diri, tapi puasanya tidak senanti harus foto, gitu. Karena tidak memenuhi rukun. Makanya kan dianjurkan kita itu kalau pas puasa niat bareng-bareng gitu. Kalau di awal-awal biasanya ayo kita ikut Imam Malik niat sebulan penuh agar di saat tengah-tengah Ramadan barangkali kita lupa niat puasa, maka sudah disebutkan di awal biasanya seperti itu. Karena ya niat itu harus dilakukan di malam hari. Kemudian yang kedua wajib menentukan puasa yang dilakukan takyid. Puasanya puasa fardu apa? Gitu. Fardu Ramadan, fardu nadar, fardu kafarat. Gitu. Kalau puasa sunnah nggak wajib takyid, kecuali memang puasa yang memiliki ketentuan tertentu kayak puasa Arafah, kan ada tertentu yang wajib takyid. Nawaitu shoma Arafah misalnya. Kalau puasa Senin Kamis ya cukup nawaitu shoma rutin. Kemudian tidak boleh menggabungkan dua puasa fardu dalam satu puasa. Misalkan kalau puasa fardu ini nggak boleh dicampur-campur. Ada puasa qadha dengan puasa nadar gitu kan. Nggak boleh dicampur dari satu. Misalnya puasa qadha dan puasa nadar lillahi ta'ala, tidak bisa dicampur satu-satu. Beda dengan puasa sunnah, boleh niatnya digabungkan. Puasa sunnah Senin Kamis dengan puasa Arafah misalkan saya ditempatkan bareng, itu boleh digabungkan. Tapi kalau puasa fardu nggak boleh. Kemudian yang kedua rukun daripada ibadah puasa adalah tarkul muftirat atau meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu kan banyak ada pembahasan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apabila seseorang melakukan pembatalan puasa karena lupa, dipaksa atau bodoh, jahil terhadap hukum, maka puasanya tidak batal, kecuali kalian
Kan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Toh kalau yang dia melakukan perkara yang membatalkan puasa karena dipaksa, gitu kan, atau karena bodoh dia baru masuk Islam, nggak tahu tentang hukum, maka puasanya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.